Polda Metro Jaya menetapkan artis Gisela Anastasia atau Gisel sebagai tersangka kasus video pribadi. Penetapan Gisel sebagai tersangka dilakukan berdasarkan hasil gelar perkara. Selain Gisel, polisi juga menetapkan pria bernama Michael Yukinobu De Vretes yang juga berperan dalam video pribadi tersebut sebagai tersangka. Apa rencana tindak lanjut ke depan? Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Ulangi, paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun ya untuk ancamannya. Sebelumnya, polisi telah memeriksa Gisel sebanyak 2 kali dalam perkara kasus video pribadi. Saat itu, Gisel masih berstatus sebagai saksi. Polda Metro Jaya juga telah mengirimkan berkas perkara 2 tersangka penyebar video pribadi ke Kejaksaan Tinggi DKI. Jaksa mengembalikan berkas perkara karena masih ada kekurangan, sehingga Gisel sempat dipanggil kembali oleh penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Hari ini udah ditanya-tanyain, kita jawab sebisa kita seperti biasanya. Terus sekarang udah selesai ya? Ya, tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan aja gitu. Tambahannya baik, dibantu dengan baik juga semua prosesnya ya. Terima kasih. Dalam kasus ini, Gisel dan temannya Michael dijerat dengan undang-undang pornografi. Ancaman hukumannya dengan ancaman penjara 6 bulan hingga 12 tahun. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Saudara, apa saja pasal yang menjerat artis Gisela Anastasia sehingga polisi menetapkannya sebagai tersangka kasus video pribadi? Kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Humas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Selamat malam Pak Kabid, Pak Yusri. Selamat malam Mas Aiman. Ya, Pak Yusri, tentu ini menjadi pertanyaan apa yang kemudian dikenakan terhadap Gisela Anastasia dan teman prianya Michael Nobu De Vretes. Memang kemarin sudah kita lakukan gelar perkara dan menaikkan status saudari GA dan juga saudara MYD ini dinaikkan status sebagai tersangka. Berarti sudah ditemukan minimal 2 alat bukti yang cukup ya untuk bisa menetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan. Ya. Kita persangkakan untuk saudari GA sendiri ini di pasal 4 ayat 1 untuk pasal 29. Undang-Undang nomor 44 tentang pornografi, ya. Kemudian juga di saudara MYD ini di pasal 8 untuk pasal 34 Undang-Undang pornografi ya, dan juga ada di pasal 27 ayat 1 yaitu pasal 45 Undang-Undang tentang ITE. Nah, ini yang dipersangkakan. Saudari GA adalah pembuat. Hasil pemeriksaan bahwa memang dia mengakui. Saudari GA ini mengakui bahwa dia memang yang ada di dalam video tersebut. Dia sudah mengakui kepada polisi bahwa yang bersangkutan adalah Gisela Anastasia. Yang bersangkutan sendiri yang mengakui. Ya, betul. Dan saudara MYD pun juga sama mengakui bahwa memang dia adalah yang ada laki-laki dalam video tersebut yang beredar di media sosial. Kemudian juga mengakui bahwa yang membuat videonya adalah saudari GA sendiri. Makanya kenapa dikenakan di pasal 4 itu dan dialah pembuatnya sendiri. Ya. Kemudian juga memang motifnya adalah ditanyakan dia untuk pribadi, tetapi yang perlu kita ketahui bersama di sini bahwa ini tersebar sampai ke umum, ke masyarakat layak ramai, bahkan ramai di media sosial. Kemudian saudara MYD juga sama, kenapa di pasal 8, ya, sempat menerima transfer dari video tersebut ke akun daripada si MYD ini. Itu Mas. Baik. Pada kasus-kasus sebelumnya yang dikenakan tersangka ini biasanya adalah orang yang kemudian ikut mentransmisikan video pribadi atau video yang terkait dengan muatan pornografi. Apakah dari hasil penyelidikan dan penyidikan polisi sejauh ini ditemukan bahwa yang bersangkutan ikut aktif mentransmisikan muatan ini? Sampai dengan saat ini belum berhenti sampai di sini Mas Aiman. Jadi masih kita terus melakukan pengejaran karena kita masih dalami terus. Nanti termasuk akan kita panggil saudara GA dan MYD ini sebagai tersangka ya. Karena memang untuk kita bisa mengetahui nanti siapa penyebar pertamanya. Karena dari pengakuan kedua-duanya ini, saudari GA ini mengaku bahwa HP-nya itu rusak. Ya.
kemudian kita ketahui bersama bahwa video yang beredar adalah video yang memang bukan langsung dari satu handphone yang tersebar, tetapi handphone yang kemudian divideokan lagi. Oke. Ya, kemudian juga saudara MYD juga mengaku bahwa setelah dia terima video tersebut dari saudari GA, itu kemudian seminggu kemudian baru dia hapus katanya. Makanya ini masih kami dalami lagi siapa penyebar Jadi pertamanya. Artinya soal transmisi yang bersangkutan apakah ikut menyebarkan atau tidak itu masih dalam penyelidikan polisi, begitu Pak Yusri? Baik. Betul sekali Mas Aiman. Baik, kalau gitu saya bacakan bahwa pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pornografi disebutkan mengatur larangan pembuatan, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi. Artinya ketika ia membuat saja, walaupun untuk konsumsi pribadinya, katakanlah seperti itu bisa dijadikan tersangka, Pak Yusri? Konsumsi pribadinya pengecualian, Mas. Tapi yang terjadi adalah bahwa video itu bisa tersebar keluar untuk khalayak ramai. Ini berdasarkan hasil dari perkara yang kita ini kan, Mas. Walaupun misalnya karena hilang, karena ketidaksengajaan, apakah itu kemudian dihitung sebagai sebuah kelalaian atau korban? Iya, sementara ini hasil dari pemeriksaan saksi ahli maupun gelar perkara kita lakukan seperti itu. Makanya kami masih mendalami lagi nanti ini video ini karena memang ada sempat transfer video tersebut kepada saudara MYD. Oke. Ada transfer ke sana. Makanya ini dari saudari GA. Ya betul, melalui satu aplikasi ke handphone milik saudara MYD. Oke, baik. Jadi GA memberikan kepada teman pria yang ada di video itu, MYD, atas video yang kemudian ada video kemudian yang menjadi bukti ini, betul Pak Yusri? Ini masih kita jalani semuanya, Mas. Apakah memang dari handphone yang dia katakan itu rusak, kemudian dia titipkan kepada saudaranya, ya, itu tersebar, atau memang yang sudah setelah dipegang selama seminggu pengakuan dari saudara MYD ini yang ada sama dia setelah ditransfer masuk ke dalam iDrop yang ada masuk ke dalam handphone daripada ini masih kita jalan semua. Karena menjadi pertanyaan Pak begini, Pak Yusri, jadi ketika kemudian memiliki katakanlah video pribadi di handphone misalnya, lalu kemudian tidak ada transmisi apapun, karena kan memang transmisi ini masih kemudian diselidiki oleh polisi, artinya belum dibuktikan penetapan tersangka bukan karena transmisinya, tapi karena memiliki yang kemudian hingga tersebar. Jadi kalau seandainya seseorang memiliki sebuah video pribadi yang katakanlah terkait dengan muatan pornografi di handphonenya misalnya, lalu kemudian handphonenya hilang dan kemudian tersebar, maka yang bersangkutan bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ini kemudian penting untuk pelajaran bagi masyarakat. Iya betul. Makanya ini kan kali ini ya. Memang dalam hal ini pengakuannya adalah untuk muatan pribadi. Tetapi yang terjadi sekarang ini video asusila tersebut itu tersebar ke masyarakat. Oke. Ya, tersebar ke masyarakat. Nah, ini juga nanti akan kita lakukan penyidikan terhadap siapa yang menyebarkan nanti itu. Ini masih kita terus. Baik. Itu akan menjadi subjek penersangkaan baru begitu Mas ya, kalau seandainya memang betul. Dengan kondisi ini tahun 2017 terjadinya Mas. Jadi kalau seandainya ini sekali lagi saya akan konfirmasi, ketika ada seseorang yang memiliki video pribadi yang terkait dengan muatan pornografi misalnya untuk konsumsi pribadi, lalu kemudian entah karena suatu hal hilang dan sebagainya handphonenya, lalu kemudian video itu tersebar, maka si pembuat video itu bisa dijadikan tersangka. Ya, ini sebagai salah satu pembelajaran juga buat kita semua pengguna media sosial, bahwa kan memang dalam hal di depan digital atau video ini sebaiknya tidak boleh jangan kita melakukan hal-hal yang memang sifatnya pornografi, yang sifatnya di satu sisi. Walaupun konsumsi pribadi jangan begitu ya. Ya, dikatakan sekarang konsumsi pribadinya seperti apa kan harus kita Mas. Nah, ini kan sementara keterikatan mereka bukan satu sekitar perkawinan pada saat itu, ya. Dan ini tersebar sampai ke khalayak umum, ya. Ini jadi personal, jadi ini jadi ramai sekarang di media sosial beredar adanya foto video asusila saudari GA dengan saudara MYD ini, ya. Gitu. Ancaman hukumannya berapa Pak Yusri? Paling rendah 6 bulan, paling tinggi 12 tahun, Mas. Oke. Paling tinggi 12 tahun artinya bisa dilakukan penahanan atas alasan subjektif dari penyidik. Sementara nanti akan kita panggil yang bersangkutan dua-duanya untuk sebagai tersangka kita lakukan pemeriksaan. Nanti sambil menunggu bagaimana hasil penyidikan yang dilakukan, apakah akan dilakukan penahanan atau tidak, nanti akan kita tunggu. Kapan akan dipanggil Pak Yusri?
Secepatnya mungkin Mas, untuk ini kan Mas. Sudah ada tanggalnya mungkin? Nanti akan kita sampaikan. Oke, setelah tahun baru kelihatannya ya? Mudah-mudahan secepatnya kita ini kan. Oke, terakhir Pak Yusri, apa yang bisa Pak Yusri sampaikan dari kasus ini? Karena kasus ini mungkin agak berbeda. Kita bicara soal kasus sebelumnya, misalnya kasus artis juga Ariel misalnya, karena ada muatan transmisi. Tapi ini adalah kasus pertama kali, koreksi kalau saya salah, ketika kemudian tidak ada transmisi, lalu kemudian ditetapkan sebagai tersangka sang pembuat videonya. Kalau kami mengharapkan bijak dalam menggunakan ini ya, media dalam hal ini sebaiknya jangan tabu lah kita melakukan perekaman untuk hal-hal yang sifatnya kalau kita bilang pornografi, Mas. Karena kan jejak digital tidak akan pernah hilang. Nah, ini yang jadi permasalahan ini yang harus kita bijak bersama lah. Untuk pembelajaran buat semua masyarakat. Ini pembelajaran penting dari kasus ini, memang ada pasal yang ternyata bisa menjerat walaupun memang tidak melakukan transmisi atau kemudian masih dibuktikan soal ini, tapi bahwa ada pembuatan produksinya itu yang kemudian akhirnya menyebar karena satu alasan, maka akan punya potensi untuk menjadi proses hukum dari situ. Baik.